Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqulu rabbuna jalla sha'nuhu fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur kita tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Allah masih berkenan memberikan kita taufik hidayah di malam yang penuh keberkahan ini. Kembali kita mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang golongan tertentu dari para malaikatnya Allah. Rupanya ada para malaikat, kata baginda Rasul, itu dinamakan dengan sabbahun. Yasbahuna syarqan wa gharban, syamalan wa januban. Mereka itu terus menyelam ke seluruh area langit, timur, barat, utara, selatan, dengan tujuan mencari di mana ada majelis ilmu. Dalam satu hadis baginda Rasul mengatakan, ketika satu di antara mereka mendapatkan majelis ilmu fasah, dia akan berteriak memanggil para malaikat yang lain untuk menghampiri majlis tersebut. Wa yabsutu janahaihum, kemudian mereka mulai mengepangkan sayap-sayapnya menaungi majlis ilmu. Apalagi majlis itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita mengkaji di sana hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, di kajian pagi tadinya kita sudah mengganti kajian akidah dengan kajian tentang pembahasan berkaitan dengan puasa. Di malam harinya kita tidak melakukan sesuatu yang baru, melainkan kita lanjutkan pembahasan kajian kita sebelumnya. Dan kebetulan kajian malam ini kita mulai pembahasan baru, bab salat al-Aidain, berkaitan dengan salat dua hari raya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Aid dari kata ada ya'ud, sesuatu yang kembali. Aid, wa'id, sesuatu yang terus kembali, dia terus berulang kembali. Itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan aid. Tidak ada umat kecuali setiap umat punya aidnya. Ada hari rayanya, ada yang terus mereka lakukan dalam bentuk ritual tertentu, dan itu selalu mereka ulangi untuk setiap masanya. Itu dinamakan dengan aid. Datang Islam memperkenalkan kepada kita tiga bentuk aid dalam Islam. Ada aid, para ulama mengatakan a'yadu az-zamaniyah, aid waktu. Itu waktu ibadah yang terus berulang. Dia tidak bisa kita lakukan kecuali pada waktu yang sudah ditentukan. Itu aid zamani. Ada aid yang sifatnya makani, tempat. Tempat ini ibadah kalau kita kunjungi, dan tidak boleh kita mengunjungi selainnya. Itu ayat makaniyah. Ada juga kategori yang ketiga, para ulama menyebutkan itu ayat zamaniyah wal makaniyah. Tempat dan waktunya, aid tempat dan waktu. Tempat ini tidak bisa jadi ibadah kecuali ketika kita kunjungi di waktu yang sudah ditetapkan.
Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Penting pembahasan ini. Saya mengatakan banyak kali ketika kita melakukan haji, kita gagal melakukan haji karena kejahilan. Kita tidak bisa membedakan. Di sana ada a'yad az-zamaniyah. Ada id yang sifatnya zaman, waktu. Ada id yang sifatnya makan, tempat. Ada id yang sifatnya zaman wa makan, tempat dan waktu. Baginda Rasul ketika beliau hijrah, beliau mendapati penduduk Madinah yahtafiluna fi yawmaini minas sana. Ada 2 hari, ketika hari itu mereka keluar ke jalan-jalan memakai pakaian yang indah, mengeluarkan perhiasan-perhiasan, mereka makan minum bersenda gurau, mereka dalam kondisi bergembira. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma hadzal yawma indakum?" Hari apa ini? Kok tiba-tiba kalian dalam kondisi menggunakan perhiasan dan kalian dalam kondisi bergembira? Mereka mengatakan, ini hari raya kami di masa jahiliyah. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taf'alu, jangan kalian rayakan lagi, qad abdallallahu lakuma khairan minhuma. Allah sudah gantikan untuk kalian itu 2 hari raya yang ini jauh lebih baik dibandingkan hari raya kalian sebelumnya. Aidul Fitr dan Aidul Adha, dan hari raya Jumatan kita Aidul Jumu'ah. 3 cuma ayat zamaniyah. Mau kita tambah lagi tidak bisa, karena Aid bagi kita itu ibadah. Maka Rasul mengatakan kepada orang Ansar, Allah sudah ganti untuk kalian 2 hari raya ini dengan 2 hari raya lebih baik. Kenapa lebih baik? Umat selain kita, hari raya bagi mereka itu cuma sebatas perayaan, bukan ibadah. Orang jahiliyah memperingati 2 hari raya sebatas bersenang-senang, bukan ibadah. Maka Rasul mengatakan Allah gantikan untuk kalian 2 hari raya ini jauh lebih baik, karena hari raya bagi kita itu ibadah. Sama seperti ibadah salat yang tidak bisa kita tambah, tidak bisa kita kurangi. Aid juga tidak bisa kita tambah, tidak bisa kita kurangi. Ini jamaah kalau ayat zamaniyah. Ada ayat yang sifatnya makaniyah. Tempat boleh terus menerus kita mengulangi kunjungan, kita kunjungi, mengulangi kunjungan. La tushaddu rihal, kata baginda Rasul, tidak boleh kalian bepergian melakukan safar kecuali hanya untuk 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Cuma 3 masjid yang berhak kita lakukan Aid makani. Mau mengkhususkan ibadah ke masjid lain, mengkhususkan safar untuk ibadah di masjid lain, tidak diperbolehkan kecuali cuma 3 masjid. Ini sifatnya tanpa berketerkaitan dengan waktu. Anda mau kunjung kapan saja ke Masjidil Aqsa, ibadah. Ke Masjid Rasul, ibadah. Ke Masjidil Haram, ibadah. Nggak ada hubungan dengan waktu. Ada Id yang ketiga. Ini yang banyak masyarakat kita terjerumus ke dalam kesalahan karena kita kurang memahami. Ayat zamaniyah, makaniyah. Ini ibadah Aidnya, waktunya ibadah, tempatnya ibadah. Arafah. Anda kunjung sekarang, mau bermiqam di sana, bermukim di sana sampai sekian bulan, tidak dapat apapun dari ibadah. Ibadah cuma 1 hari dalam 1 tahun, 9 Dzulhijjah. Dan itu pun harus kita dapatkan terbenam matahari kita masih di Arafah. Ini satu fenomena saya perhatikan ketika saya haji. Jamaah kita banyak itu yang memandu mengatakan kalau kita tunggu sampai terbenam matahari, orang-orang akan keluar sampai terbenam matahari. Jadi kita bersegera. Datangnya tengah malam, belum masuk waktu di Arafah, kita keluar paling cepat supaya tidak macet di jalan. Anda tidak dapat haji. Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Saya teringat dulu fenomenanya, saya haji dengan jamaah rombongan Yaman.
orang Yaman, orang Arab, keluar sebelum terbenam matahari, dah keluar. Kemudian pembantunya mengatakan, kamu tidak ikut. Kalau saya ikut, saya tidak dapat haji. Kalau begitu jalan kaki, ya jalan kaki. Tetap kita tunggu sampai matahari terbenam. Matahari terbenam, baru walaupun 1 detik, walaupun 1 menit Anda sudah mendapatkan wukuf. Wukuf, id, zamani dan makani. Tempat dan waktunya itu harus selaras, tidak bisa terpisah. Kita kunjung di lain waktu sebatas kunjungan, bukan ibadah. Kunjung di lain waktu sebatas kunjungan, bukan ibadah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Eid yang dimaksud oleh pengarang kitab kita Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bab salatul Aidain, bab salat 2 hari raya, yang beliau maksud ini Eid Az-Zamaniyah. Eid waktu yang setiap tahun dan hampir kita peringati kembali. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Tidak ada hari raya lain. Tidak ada hari raya lain. Apapun bentuknya. Merdeka tidak dirayakan sebagai hari raya. Kemenangan dari peperangan tidak dirayakan sebagai hari raya. Karena kalau kita rujukan kembali, rupanya orang Ansar, hari raya mereka itu ketika mereka jadikan ini hari raya kami, 1 dari 2 hari itu hari kemenangan mereka. Hari kemenangan tidak bisa kita jadikan hari raya. Ini kita hati-hati. Ada kemenangan tertentu, tiba-tiba kita jadikan ini tanggal keramat, angka keramat, kita peringati terus, kita peringati terus. Apapun bentuknya. Hari raya dalam Islam, kata baginda Rasul, Aidan, cuma 2 hari raya. Apalagi kalau kita melakukan hari raya dan perayaan hari raya yang non agama kita. Di penghujung bulan Desember kita memperingati hari raya. Kalau kita telusuri, rupanya hari raya Nasrani itu hari raya bid'ah dalam agama mereka, dan kita memperingati kebid'ahan mereka. Kenaikan Isa Al-Masih bid'ah dalam agama mereka, kita peringati kebid'ahan mereka. Awal tahun bid'ah dalam agama mereka, kita peringati. Ini haram dan tasyabbuh yang diharamkan. Bahkan bisa menggugurkan nilai ketauhidan. Aid cuma 2 kata baginda Rasul, Aidan, Aidul Fitr, Aidul Adha, dan Aidul Jumu'ah. Kita cuma punya 3 hari raya. Kita peringati secara Jumatan, Jumat, kita peringati secara tahunan Aidul Fitr, Aidul Adha. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan pembahasan yang pertama, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan yu'tabaru fi subutil aidain muwafaqatin nas. Ada poin penting yang beliau tanamkan pada poin yang pertama ini. Beliau mengatakan standar penentuan hari raya itu hari yang sama dengan orang-orang merayakan. Jadi kita lihat, kalau orang sudah merayakan hari raya, itu artinya hari raya, harus Anda ikuti. Orang sudah berbuka, itu hari raya, harus Anda ikuti. Orang hari ini menyembeli, ini bagi kita hari raya, harus saya ikuti. Walaupun kadangkala penilaian saya ini bukan hari yang tepat untuk hari raya yang dimaksud, tidak boleh. Coba kalau kita amalkan ini. Tadi pagi kita berbicara tentang subutul hilal, cara penetapan hilal bulan Ramadan. Kalau kita amalkan itu praktek baginda Rasul dan metode baginda Rasul yang sangat gampang. Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kalian lihat, berpuasa. Kalau kalian lihat kembali datang bulan Syawal hilal barunya, berbuka. Kalau tidak nampak, faqduru lahu fastakmilu iddata Sya'ban, riwayat Imam Nasa'i 30. Sempurnakan Sya'ban 30. Enggak ribet, enggak ada masalah. Enggak menuntut kita kepada pecah belah. Selesai pecah belah. Ini setiap masuk Ramadan kita sudah berselisih. Masuk bulan Syawal kita berselisih kembali. Padahal baginda Rasul membuat satu tuntunan. Hari raya itu hari raya kaum muslimin merayakan. Mereka merayakan Aidul Fitr, itu Aidul Fitri untuk kalian. Mereka merayakan Aidul Adha, itu Aidul Adha untuk kalian.
Ini metode baginda Rasul gampang dia. Tidak menjerumuskan kita kepada perselisihan. Dan sepatutnya kita menuntut negara kita itu punya power, punya kekuatan untuk menentukan. Tidak boleh berselisih dalam penetapan Ramadan dan Syawal. Ini yang sepatutnya. Tidak boleh berselisih. Ini setidaknya himbauan kita. Kementerian Agama harus memutuskan hari raya tahun ini satu tanggal, tidak ada yang boleh melakukan di hari yang lain. Ini bukan majal untuk tasamuh, toleransi. Ini celah yang kita buka untuk membuka perselisihan dan perpecahan dalam kubu umat. Ini kita lihat hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Aisyah radhiyallahu taala anha menukilkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam satu hadis. Para ulama berselisih tentang kondisi hadis ini, apakah Aisyah mendengar dari baginda Rasul ataupun cuma ini fatwa yang dikeluarkan oleh Aisyah. Kalau kita perhatikan, rupanya kita punya syahid, ada dalil pendukung lain dari Imam Abu Hurairah, dan Abu Hurairah juga meriwayatkan sama seperti periwayatan Aisyah. Ini artinya kondisi hadisnya marfu' sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-fitru yauma yuftirun nas. Hari raya Idul Fitri itu hari orang-orang berbuka. Ini kita lihat orang-orang ini maksudnya siapa? Orang kafir tidak mungkin. Orang ahli bid'ah tidak mungkin. Orang-orang maksud baginda Rasul ini orang-orang ahli sunnah. Orang-orang ahli sunnah yang dia memahami dalil, dia memahami Al-Quran, memahami hadis baginda Rasul, kemudian ahlul halli wal aqd, orang ulama dari kalangan mereka memutuskan tanggalnya, kemudian orang-orang kaum muslimin mengikuti untuk berbuka. Itu hari raya kita, kata baginda Rasul. Itu hari raya kita. Kalau mengikuti orang-orang, rupanya di Goa itu ada jamaah An-Nadhir. Mereka selalu ketika melihat Ramadan, melihat Syawal, melihat pasang surutnya air laut. Kadangkala mereka berpuasa sebelum kita, mereka berhari raya setelah kita, kadangkala mereka berhari sebelum kita. Bukan itu yang kita lihat. Yang kita lihat, kata baginda Rasul, yauma yuftirun nas. Kaum muslimin secara umumnya, kapan mereka berbuka, kapan mereka berpuasa, itu hari ketetapan kita berbuka dan berpuasa. Ini anjuran secara tidak langsung baginda Rasul ingin mengiring kalian itu satu umat, jangan kalian berselisih. Kalian satu, jangan kalian berselisih. Kapan kalian akan bersatu kalau untuk penentuan Ramadan saja kalian selalu berselisih? An-nas, satu umat. Hari raya itu hari orang-orang berbuka, kata baginda Rasul. Orang sudah berbuka, kita masih berdalil. Ini belum dengan hitungan hisab, belum sampai waktunya. Kita tunggu satu hari. Berapa kali kita sudah melewati kejadian-kejadian demikian? Tunggu. Orang sudah berbuka. Rasul mengatakan, al-fitru yauma yuftirun nas. Hari orang berbuka itu hari raya Idul Fitr. Wal adha yauma yudhahin nas, dan hari orang itu menyembelih itu hari raya Idul Adha. Ini patokan baginda Rasul standar sekali. Cukup satu orang untuk penentuan Ramadan. Ibnu Umar mengatakan tara'an nas, orang-orang keluar, dan saya menyebutkan tadi pagi ini termasuk sunnah yang mahjurah, sunnah yang hari ini kita tinggalkan dari baginda Rasul. Ketika mau memasuki 29 Sya'ban, kita keluar untuk melihat hilal. Itu sunnah. Keluar kita sama-sama keluar, kemudian kita melihat hilal. Baginda Rasul keluar dengan orang-orang, keluar dengan para sahabatnya, tara al-hilal, untuk melihat hilal. Rupanya yang melihat hilal cuma Abdullah ibn Umar. Di tempat lain beliau melihat hilal, mendatangi baginda Rasul, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, aku melihat hilal. Rasul memerintahkan seluruh para sahabatnya untuk berpuasa. Jadi standarnya gampang dia, metodenya tidak perlu ribut, tidak perlu kita berselisih. Ada satu,
Tashhad an la ilaha illallah, engkau saksikan tiada Tuhan selain Allah, engkau saksikan aku Rasulullah, terima. Tanpa disulitkan dengan pertanyaan-pertanyaan persaksian. Enggak boleh disulitkan persaksian. Jadi jangan kita tanyakan engkau lihatnya di mana, arahnya ketika engkau lihat kemana, lihatnya seperti apa bentuknya, itu ditinggalkan. Anda sudah lihat, Anda Muslim, dan Muslim itu adalah diterima kabarnya. Siapapun Anda melihat Ramadan, baik perempuan, baik laki-laki, cukup satu orang. Karena itu bukan syahadah persaksian, tapi itu khabar, cuma berita pengkhabaran. Cukup satu orang, berita harus kita terima. Bahkan baginda Rasul dalam hadis yang lain, A'rabiyun, orang Arab Badawi datang kepada baginda Rasul. Baginda Rasul tidak mengenal, cuma bertanya, engkau beriman? Beriman. Saya melihat hilal. Maka beliau memerintahkan seluruh para sahabatnya berpuasa. Ketika mereka sudah berpuasa, bagi anda itu hari anda berpuasa. Ini menariknya jamaah, ini harus kita pahami hadis ini dengan betul-betul pemaknaan yang dimaksud oleh baginda Rasul. Al-Fitru, kata baginda Rasul, hari raya Aidul Fitri itu hari orang-orang berbuka. Ini maksudnya apa? Apakah maksudnya kalau orang-orang sudah sepakat untuk berbuka, itu sudah jadi hari raya? Walaupun kalau sebenarnya kita salah dalam memprediksikan. Banyak para ulama mengatakan maksudnya demikian. Coba kita bayangkan, pemerintah kita menetapkan satu tanggal untuk hari raya. 1 Syawal ditetapkan. Kondisi bulan yang tidak nampak. Kemudian mereka menetapkan hari rayanya hari ini. Kemudian semua orang itu ikut berbuka. Tiba-tiba ketika sudah masuk harinya, baru kita tahu salah penetapannya. Tidak ada masalah. Rahmat Allah, tidak ada masalah. Salah, tidak ada masalah. Kami kurang puasa. Anda tidak berdosa, cukup bagi anda mengqadha. Jadi tinggal tambah puasa di bulan lain nanti. 1 hari. Ini maksudnya Al-Fitr yauma yuftirun nas. Hari raya Aidul Fitri itu hari orang-orang berbuka. Kalau mereka sudah berbuka, sudah jadi dihukum Allah itu hari raya, walaupun bukan pada tanggalnya. Ini kalau pemerintah Saudi tiba-tiba menetapkan tanggal untuk wukuf di Arafah, kemudian kenyataannya menunjukkan kalau tanggal ketetapan mereka salah, wukuf mereka diterima dan haji mereka sah. Yang penting orang-orang sudah menyepakati untuk menentukan sesuai dengan kadar ijtihad dan ilmu yang Allah berikan, itu sudah jadi ketetapan Allah, itu hari rayanya. Ini satu pemaknaan, dan banyak para ulama memahami hadis ini demikian. Pemaknaan yang kedua, para ulama mengatakan al-fitru yauma yuftirun nas, hari Aidul Fitri itu hari orang-orang berbuka. Kalau orang sudah berbuka, kata para ulama, anda harus berbuka. Ini makna yang kedua. Dua-dua makna ini sahih. Jadi kalau orang sudah berbuka, anda harus berbuka. Masyarakat Indonesia sudah berbuka, anda belum berbuka. Dengan perhitungan hisab bagi anda barangkali belum datang hari raya. Buka. Kalau salah, anda tidak berdosa, cukup bagi anda melakukan qadha 1 hari Ramadan yang tersisa. Yang penting ikuti. Kemudian Rasul mengatakan wal adha yauma yudhahin nas, dan Aidul Adha itu hari di mana orang-orang menyembelih walaupun tanggalnya salah, Allah terima. Tiba-tiba pemerintah kita menetapkan Aidul Adha akan jatuh pada hari tertentu, pada tanggal tertentu. Kemudian kita datang menyembelih, melakukan salat, melakukan segalanya. Tiba-tiba di tengah siang hari kita tahu ini belum 10 Dzulhijjah. Salat anda diterima, tidak perlu anda ulangi. Aid anda diterima. Udhiyat, sembelihan anda juga diterima, tidak perlu anda ulangi. Ini yang dimaksud oleh baginda Rasul. Hari raya itu hari orang-orang berbuka, dan hari raya kurban itu hari-hari orang menyembelih kurbannya. Jadi kalaupun salah tidak ada masalah. Jadi kalau kita ambil ini petunjuk baginda Rasul, saya selalu mengatakan petunjuk baginda Rasul itu selalu ringan dia.
Kalau ini masalahnya, solusinya ini. Mungkin masalahnya di sini. Kalau saya salah seperti apa? Kalau anda salah, anda tidak berdosa. Anda tetap mendapatkan pahala ibadah. Tapi kalau kurang Ramadan, qadha, ganti satu hari, kita sempurnakan Ramadan yang kurang. Jadi ini tidak perlu kita ulangi, tidak perlu apa-apa. Jauh dari perselisihan. 2 tahun yang lalu saya berkunjung ke rumah seorang kerabat. Rupanya satu rumah 3 orang sudah berbuka untuk hari raya, yang 2 lagi belum, Pak. Satu rumah. Yang 3 sudah berhari raya, yang 2 lagi masih berpuasa. Jangan kita bicara untuk umat, untuk satu rumah sudah kita berselisih. Bagaimana dengan umat? Rasul mengarahkan, kalian umat yang satu itu, kalau kalian berbuka, jadi hukum Allah itu Aid. Kalau kalian berpuasa, bagi hukum Allah itu Aid. Walaupun penentuan tanggalnya salah, hukum Allah mengatakan itu Aid. Yang penting hukum Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita perhatikan pembahasan selanjutnya, poin yang kedua. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan qadha'u salatil Aid idza turikat bi'udhrin. Mengganti salat Aid qadha ketika ditinggalkan karena uzur. Ditinggalkan karena uzur, kita mengqadha salat Aid. Kita perhatikan hadisnya seperti apa praktik yang dimaksud oleh baginda Rasul. Abi Umar ibnu Anas radhiyallahu taala anhu an ummatin lahu min ashabah, beliau punya paman-paman dari kalangan para sahabat, anna rakban ja'u fasyahidu annahum ra'au hilal bil ams. Rupanya kita perhatikan ini kondisinya, kejadian di masa baginda Rasul, pasti dan mungkin akan terulang kembali kejadiannya sama kita. Rasul suatu ketika memprediksikan kalau hari ini itu belum masuk hari raya Syawal. Akhirnya 30 Ramadan mereka masih dalam kondisi berpuasa. Dari pagi hari mereka berpuasa. Siang hari datang kafilah. Ja'a rakbun. Datang kafilah, entah dari mana datangnya, siapa mereka tidak perlu disebutkan. Karena dalam persaksian tentang Syawal dan persaksian tentang Ramadan, anda tidak perlu tahu. Yang penting anda tahu dia itu Muslim. Anda siapa, bagaimana dengan keilmuan, anda belajarnya di mana, itu tidak perlu tahu. Anda bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, terima persaksiannya. Datang rakbun fasyahidu annahum ra'au hilal al-ams. Rupanya orang-orang ini datang ke Madinah mengatakan, ya Rasulullah, kami dalam perjalanan kemarin hari sudah melihat hilal bulan Syawal. Ini kejadian terjadi sama kita. Pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Kita sudah berpuasa, rupanya siang baru kita tahu kalau hari ini sudah masuk 1 Syawal. Artinya kita harus berhari raya. Orang ini datang kepada baginda Rasul mengatakan, ya Rasulullah, kami kemarin hari sudah melihat hilal bulan Syawal. Fa amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yuftiru wa idza asbahu ay yaghdu ila musalla. Baginda Rasul memerintahkan mereka untuk berbuka puasa. Ini lihat, ini kita perhatikan, mereka datang siang, kemudian Rasul mengatakan, hendaknya semua kalian berbuka hari ini. Hari ini hari dilarang kita untuk berpuasa. Hari 1 Syawal, kulu washrabu, makan minum, jangan kalian berpuasa. Kemudian Rasul memerintahkan, besok pagi sekali kalian keluar ke lapangan supaya kita melakukan salat hari raya qadha. Taunya sudah siang. Kalau anda taunya sebelum siang, belum keluar waktu salat Id, harus bersegera kita lakukan. Ya, tidak perlu deal dengan khatib, dengan imam, segera kita lakukan. Nyohana khatib, nyohana imam, gabuk pihak masjid, tetap kita lakukan. Siapapun khatib, siapapun imam, kalau waktu Idnya belum keluar, wajib anda lakukan di waktu itu. Tidak bisa tunggu besok, saya sudah janjian dengan Ustaz Fulan, jadwalnya besok. Tidak bisa, harus hari ini. Karena ini Id zamani, waktunya sudah ditentukan. Kejadian di masa baginda Rasul, mereka datang di siang hari dan sudah keluar waktu salat Id. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami kemarin hari dalam perjalanan menyaksikan kalau hilal itu sudah muncul, hilal bulan Syawal. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, iftiru, bukalah kalian, dan besok pagi kita keluar ke musalla untuk melakukan salat Id.
Ini qada salat Id. Bagi yang belum melakukan, meninggalkan karena uzur jahil, tidak tahu kapan keluar Idnya, kemudian kita tidak melakukan. Tiba-tiba kita tahu kalau hari ini hari raya, jangan langsung kita lakukan kalau waktunya sudah keluar. Tunggu besok pagi. Banyak jamaah kita, khususnya kita orang-orang Aceh, mengambil analogikan hadis ini untuk semua praktek-praktek salat yang lain. Ini tidak bisa. Kita punya hadis lain untuk salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktu praktek baginda Rasul ketika perang Khandaq, kapan anda teringat anda lakukan? Ustaz, saya ingin mengqadha salat zuhur. Tidak perlu anda tunggu. Zuhur kali ini satu salat, zuhur besok satu salat, zuhur setelahnya satu salat. Langsung anda lakukan ketika anda teringat, ketika anda terangkat uzurnya, lakukan segera. Itu salat 5 waktu, Pak. Maka para ulama dalam pembahasan mengqadha itu ada 3 bentuk qadha, kata para ulama. Ada qadha yang kita lakukan langsung tanpa menunggu waktu berikutnya, kita lakukan sesuai dengan bentuknya. Itu salat 5 waktu. Saya pernah menyaksikan itu, ada satu jamaah selepas salat zuhur, beliau salat zuhur sekali lagi, berdalih, saya pernah meninggalkan salat zuhur dan hari ini saya ganti. Berapa kali anda tinggalkan? Sekian puluh kali. Kapan anda ganti lagi? Besok lagi, besok lagi, besok kali. Ini menyelisihi hadis dalam perang Khandaq. Saya sudah sering mengatakan qadha salat yang kita tinggalkan sengaja tidak bisa diqadha yang ada taubat. Kalau ditinggalkan secara tidak sengaja, anda qadha salat 5 waktu di waktu anda teringat, walaupun waktu diharamkan kita salat qadha. Selepas asar tidak boleh qadha. Saya lupa tadi saya tidak melakukan salat zuhur, langsung lakukan salat zuhur. Jangan tunggu zuhur besok baru kemudian kita mengqadha zuhur yang kemarin. Itu tidak bisa, karena ini menyelisihi hadis perang Khandaq. Kalau Id, sesuai dengan hadis yang kita bacakan, kalau sudah lewat waktu kita melakukan solat Id, kita ganti besok hari di waktu solat Id yang sama. Yang ketiga, kita ganti di waktunya tapi kita ubah bentuknya. Itu Jumat. Ustaz, saya tidak sempat melakukan solat Jumat, tadi saya telat dalam kondisi ketiduran. Anda tidak perlu Jumat sendiri, anda lakukan solat zuhur. Jadi ganti dengan salat zuhur. Ini waktunya sama tapi kita ganti kaifiat kita melakukan. Ada yang tidak perlu kita qadha, itu kategori yang keempat, salat sunnah dzatul asbab, yang dilakukan karena sebab tertentu. Gerhana, kalau anda lupa tidak bisa anda mengqadha, karena kita lakukan ketika gerhana. Kalau tidak gerhana tidak perlu diqadha. Semua yang lain anda lupa tidak bisa anda lakukan, kecuali ketika sebabnya ada baru kita lakukan. Sebabnya tidak ada, tidak bisa kita lakukan. Ini kita perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Datang kaum menyaksikan kepada baginda Rasul, kemarin hari kami melihat masuk hilal bulan Syawal. Baginda Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk berbuka. Wa idza asbahu ay yaghdu ila musallahum. Kalau sudah tiba besok pagi, kalian hendaknya bersegera untuk melakukan salat Id. Banyak hukumnya di sini. Salah satunya barangkali disunahkan kita melakukan salat Id di tempat-tempat lapangan yang terbuka. Kecuali kalau kondisi anda di Mekah, kita lakukan di Masjidil Haram. Selain Masjidil Haram, ijma' para ulama al-afdal fi musalla. Tetap yang terbaik itu musalla. Cari tempat terbuka, di sana kita melakukan salat Id. Kecuali Masjidil Haram. Yang lain semuanya di musalla. Ayyahdu, berangkat salat Id dan lakukan salat Id dalam waktu sesegera mungkin. Jangan waktunya kita melerkan, waktunya kita lambat-lambatkan. Langsung ketika sudah masuk awal waktu salat Id, itu waktu terbaik kita melakukan salat Id. Kemudian kita perhatikan juga dari hadis yang kita bacakan, baginda Rasul menerima persaksian siapapun yang menetapkan kalau dia sudah melihat baik masuknya bulan Ramadan ataupun masuknya bulan Syawal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.